Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Hasil, Bapak Ahmad Tohari, dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 malam ini dalam ruang kolaborasi sesi praktik Tirta sebagai model coaching. Perkenalkan kelompok kami, Bapak Wahidin dari SMA 2 Pulau Rimau, kemudian Bapak Wayan Lanus dari SD 6 Air Kumbang, dan saya Amanah Maulida dari SMP Negeri 4 Banyuasin 1. Kita mulai dari tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching model Tirta. Apa itu model Tirta? Model Tirta adalah satu model coaching yang dapat membantu peran coach dalam membuat alur percakapan menjadi lebih efektif dan bermakna. Tirta merupakan I identifikasi, N rencana aksi, dan T tanggung jawab. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu goal atau tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi coaching ini. Kemudian yang kedua, reality, hal-hal yang nyata, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Kemudian yang ketiga, option atau pilihan, coach membantu coachee dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang keempat, will, keinginan untuk maju, komitmen coachee dalam membuat suatu rencana aksi dan menjalankannya. Oke, dimulai. Yang mana? Oke, kita mulai kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Itu kasusnya, kita mulai. Pak Wayan sebagai coachee menggantikan Pak Wahidin. Selamat siang, Bu Amanah. Apakah Ibu mempunyai waktukah untuk hari ini? Selamat siang juga, Pak Wayan. Ada apa sih, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya hari ini. Gak apa-apa, Pak. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, tentu saja, Pak. Dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa ya, Pak? Coba Bapak ceritakan. Ibu mungkin tahu saya baru mendapat teguran dari Kepsek karena laporan pengawas saat supervisi kemarin. Kejadiannya gimana ya, Pak? Kok bisa pengawas memberikan laporan kepada kepala sekolah? Nah, saat supervisi kemarin itu, Bu, saya tidak menggunakan buku teks. Pak pengawas sepertinya keberatan kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu apa yang Bapak lakukan? Nah, saya menyampaikan kepada beliau, walau tidak menggunakan buku teks, saya mengajar ini tetap mengacu pada kurikulum
dan menggunakan sumber belajar lainnya. Beliau merasa tersinggung, Bu. Terus bagaimana ekspresi Bapak saat Bapak menjelaskan hal itu kepada beliau? Iya, saya agak emosi juga saat itu, Bu. Saya tidak salah. Saya mengajar tetap pada kurikulum. Saya juga sudah menggunakan sumber lain. Coba, coba Bapak pikir sejenak. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya Bapak bersikap ke beliau? Dan bagaimana sih seharusnya kita tuh memanfaatkan sumber belajar? Harusnya saya tidak terbawa emosi ya, Bu. Dan harusnya saya jelaskan ke beliau bahwa saya sudah menggunakan sumber-sumber belajar lain yang bervariasi. Baik, Kak. Lalu terkait perlu atau tidaknya buku teks, menurut Bapak bagaimana? Sebenarnya Pak Pengawas juga benar itu, Bu, mengingatkan saya tentang penggunaan buku teks. Walau saya sudah menggunakan sumber lain, buku teks tetap perlu digunakan sebagai acuan yang utama. Gitu Pak ya. Jadi lalu ada masalah yang lain nggak Pak? Masih, Bu, saya masih merasa kurang nyaman karena diukur capsek tadi, Bu. Kalau menurut saya teguran Kepsek adalah hal yang biasa. Beliau menegur untuk kebaikan kita supaya lebih baik lagi di kemudian hari. Amin, amin, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui Capsek, Bu. Semoga beliau bisa menjembatani saya untuk bertemu Bapak Pengawas tersebut. Bagus itu Pak, semoga beliau bisa membantu ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan berikutnya? Ada, Bu. Kalau bertemu Bapak Pengawas nanti, saya akan meminta maaf tentunya kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar saya ke depannya, tentunya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar di kelas itu dengan baik. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Nah, setelah ini ke depan saya akan memakai buku teks karena itu kan merupakan acuan sebagai acuan utama penggunaan sumber belajar lain. Tentunya juga saya untuk sebagai penunjang pembelajaran saya yang menarik. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali itu. Saya setuju sekali dengan ide Bapak. Sekarang saya merasa agak lega tentunya, Bu, karena jujur saya takut mengamalkan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir ya, Bu ya, takutnya saya ini salah langkah. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya nanti akan mengacu pada tentunya pada kurikulum. Kemudian mematuhi rambu-rambu atau aturan-aturan yang ada termasuk ya penggunaan buku teks tadi, Bu. Kemudian dukungan apa aja yang Bapak perlukan untuk melakukan komitmen ini? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru kita yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami tentunya nanti bisa sama saling mengingatkan dan saling belajar. Ide yang bagus sekali Pak, semoga dapat segera terlaksana ya dan Bapak bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa merasa tidak nyaman. Amin, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya.
untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Semoga kita nanti ke depannya menjadi guru bisa memberikan teladan yang baik untuk rekan-rekan dan tak lupa terhadap siswa kita, Bu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Pak percakapan coaching kami di kasus ketiga. Dalam studi kasus 1 akan diperankan coach oleh Bapak Wahidin, coachi oleh Wayan, dan pengamat saya sendiri, Amanah Maulida. Kasus 1 yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya berbakat dalam pidato berbahasa Inggris, ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, tampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Oke, alhamdulillah kasus 1, kasus 2, kasus 3 sudah kita laksanakan coaching. Oke, berikutnya adalah pengamat ya Pak ya. Dari sesi pengamat untuk kasus 1, coaching yang dilakukan oleh Pak Wahidin terhadap Wayan. Pak Wahidin hilang ya? Bagaimana? Lanjut, Ibu pengamat. Kita lanjutkan. Menurut saya secara umum untuk tujuan umum ya tahap awal di mana coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Coaching yang dilakukan oleh Pak Wahidin dan Pak Wayan sudah baik. Tujuannya sudah jelas. Ukuran dari keberhasilan pertemuan atau coaching itu yaitu supaya Wayan itu menemukan cara agar dia tidak lagi gemetaran, supaya dia percaya diri saat tampil nanti. Kemudian di bagian identifikasi, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi ini. Bagian ini, proses identifikasi juga sudah baik dilakukan oleh Pak Wahidin, di antaranya menanyakan kepada Wayan apa sih syarat-syarat untuk supaya sudah tahu belum supaya bisa baik untuk lomba pidatonya gitu. Kemudian Wayan menjelaskan harus menguasai pokok masalah, harus memiliki kecakapan, harus menjalin komunikasi yang baik antara yang berpidato dengan pendengar gitu. Jadi Wayan sebagai coach sudah menjelaskan apa-apa saja yang seharusnya dia lakukan begitu. Kemudian di bagian rencana aksi, di bagian rencana aksi ini pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat juga sudah baik. Di situ sudah ada strategi yang diungkapkan oleh Wayan berkat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh itu Pak Wahidin. Kemudian di bagian tanggung jawab membuat komitmen atas hasil yang dicapai oleh langkah selanjutnya juga sudah sangat baik ditanyakan oleh coach Pak Wahidin terhadap Wayan. Kemudian dan diakhiri dengan memberikan motivasi kepada Pak Wayan, kepada Wayan. Oke, saya kira cukup itu pengamatan dari saya. Secara garis besar saya nilai A. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Iya. Selanjutnya kasus kedua. Pak Wahidin ya. Kasus kedua, coachnya adalah Wayan dan saya sebagai coachee yang diamati oleh Pak Wahidin. Sebagai pengamat, silakan Pak Wahidin untuk berkomentar mengenai coaching yang kami lakukan. Baik.